Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Vindi Ayu di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-11. Materinya itu tentang User Experience Design. Langsung aja ke materinya ya. Nah, jadi sekarang kita akan membahas User Experience Design. Apakah itu User Experience Design? Yaitu eh, mempunyai sebuah makna, yaitu suatu proses yang dilakukan developer untuk menentukan desain apa sih yang terbaik untuk pengguna dengan mengacu pada pengalaman pengguna yang melibatkan kondisi yang dibutuhkan oleh pengguna atau user. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dibuat user experience design ini adalah untuk membuat sebuah interaksi yang sangat efisien dan sederhana dalam mencapai tujuan yang diinginkan user sedemikian rupa. Perbedaannya user experience dan user experience design. Kalau user experience ya, yang pertama itu usaha untuk menghasilkan produk. Bisa berupa website, aplikasi smartphone, atau aplikasi desktop ya, yang berpusat pada kebutuhan dan keinginan pengguna. Sedangkan kalau experience design itu proses peningkatan kepuasan pengguna ya, baik pengguna aplikasi, pengunjung website ya, yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Terus yang kedua, kalau user experience itu proses visualnya untuk membimbing pengguna melalui interface produk yang interaktif di semua ukuran atau platform. Sedangkan experience design itu proses pengembangan dan peningkatan interaksi kualitas antara pengguna dengan semua aspek dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, kalau user experience itu bertanggung jawab atas pemindahan kekuatan merek dan aset visual ke dalam interface produk untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Sedangkan kalau experience design itu dia tanggung jawabnya ke proses penelitiannya, pengujiannya, pengembangannya, kontennya, dan prototyping untuk menguji hasil kualitasnya. Lalu yang keempat, user experience itu bidangnya digital ya, yang mencakup tanggung jawab untuk bekerja sama dan bekerja dengan pengembang atau kode. Sedangkan kalau yang experience design itu praktik non-digital atau ilmu kognitifnya, namun digunakan dalam didefinisikan pada industri digital. Nah, ini ada user experience honeycomb yang digagas oleh Peter Morfield. Ya, UX honeycomb ini adalah tool yang menjelaskan berbagai sisi user experience design. Yang pertama ada usable, useful, desirable, findable, accessible, dan credible. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, usable. Jadi, produk atau jasa yang diberikan kepada user ini haruslah sederhana dan mudah digunakan. Jadi, user friendly. Sistem ini harus dirancang dengan cara yang familiar dan mudah dimengerti. Kurva pembelajaran seorang user harus dapat dilalui sesingkat mungkin dan tidak menyakitkan. Sedangkan kalau yang useful, itu produk atau jasa perlu berdaya guna dan memenuhi kebutuhan. Ya, jika produk atau jasanya itu tidak berguna atau tidak memenuhi kebutuhan user ya atau tidak bermanfaat, maka tidak ada tujuan nyata untuk produk itu sendiri ya.
Lalu yang desirable. Nah, ini estetika visual sebuah produk ya, apa-apa mainnya yang estetik gitu kan. Nah, ini adalah estetika visual sebuah produk, jasa atau sistem harus menarik dan mudah diterjemahkan. Desain harus minimal dan to the point ya, jangan yang bertele-tele. Kemudian findable. Nah, ini informasinya itu harus dapat ditemukan dan mudah dinavigasikan. Kalau user memiliki masalah, mereka harus dapat dengan cepat menemukan solusinya. Nah, struktur navigasi juga harus diatur dengan cara yang masuk akal. Lalu yang berikutnya accessible. Jadi produk atau jasa ini harus dirancang sehingga pengguna dengan kebutuhan khusus sekalipun dapat memiliki pengalaman yang sama seperti user lain ya. Jangan user A itu pengalamannya baik, user B pengalamannya buruk. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi user A dan user B harus punya pengalaman yang sama dari aplikasi tersebut. Kemudian kredibel. Nah, ini perusahaan dan produk atau jasanya itu harus dapat dipercaya. Kemudian ada komponen-komponen user experience design. Yang pertama ada usability, kedua desain interaksi, ketiga desain visual, keempat information arsitektur, yang kelima strategi konten, dan keenam user research, ketujuh prototype. Nah, usability ya. Jadi sejauh mana sih sebuah produk itu dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien, efektif, dan pengguna itu menjadi puas saat menggunakan produk tersebut. Lalu desain yang interaksi. Tujuan utama desain interaksi itu agar memudahkan pengguna saat menggunakan produk tanpa harus merasa kebingungan. Nah, pertimbangkan kemungkinan-kemungkinan interaksi yang dilakukan pengguna saat suatu produk aplikasi, website, atau mobile, ya. Nah, semakin sederhana pola interaksinya, maka semakin baik karena tak menyulitkan pengguna. Lalu yang ketiga, desain visual. Nah, ini perhatikan berbagai elemen tampilan visualnya, mulai dari garisnya, rupa, pilihan warna, tekstur visual, tipografinya, sampai ke bentuk tampilan animasi ataupun visual tiga dimensinya. Ya, jadi harus bisa memberikan kenyamanan saat pengguna berinteraksi dengan produk. Kemudian information arsitektur ya. Jadi dia ini penciptaan struktur informasi dalam suatu aplikasi website ataupun mobile agar mudah dimengerti oleh penggunanya. Lalu yang kelima, strategi konten. Jadi strategi konten ini berfokus pada perencanaan, pembuatan, pengiriman, dan tata kelola konten suatu aplikasi website atau mobile. Tujuan dari strategi konten ini yaitu untuk menciptakan konten yang bermakna, menarik, dan berkelanjutan. Lalu user research. Nah, ini adalah tindakan yang mewawancarai pengguna prospektif atau user kandidat dan pengguna aktual dari sebuah aplikasi website atau mobile untuk mendapatkan kejelasan pada sejumlah tujuan, baik mengetahui potensi maupun kelemahannya. Dan yang ketujuh, prototype. Nah, prototype ini diartikan sebagai versi awal di mana bentuk aslinya nanti bisa dikembangkan. Kemudian proses uji coba itu biasanya menggunakan prototype ya yang memungkinkan untuk melihat tingkat fungsionalitas desain dan setiap perubahan yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, komponen ini juga sekaligus memberikan wawasan mengenai kendala atau konflik apa saja yang terkait dengan penggunaan aplikasi oleh pengguna.
Nah, biasanya kita ada pakai wireframe, annotation, dan prototyping. Nah, wireframe sama annotation itu adalah cara untuk mengidentifikasi konten dan struktur yang diusulkan pada sebuah desain, ya, serta perilaku fungsional dari tampilan halaman web atau aplikasi. Nah, annotation itu penjelasan dan catatan tentang suatu elemen atau interaksi pada wireframe. Annotation biasanya berisi informasi seperti content identification or labeling, kemudian content source, display rules, interaction destination, process rules, sama error content or messaging. Nah, wireframe itu pada dasarnya itu dia adalah prototype low fidelity dari halaman website atau layar aplikasi. Biasanya digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang akan ditampilkan pada halaman atau layar. Seperti gimana sih navigasinya, di mana bagian kontennya, gambar, sama media lain. Kemudian elemen-elemen form dan call to action-nya atau CTA. Nah, wireframe ini biasanya dibuat dalam warna hitam putih atau abu-abu, menggunakan placeholder untuk gambar, dan tidak menggunakan font yang spesifik. Nah, wireframe ini hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari yang paling dasar sampai yang sangat canggih, sampai meniru desain yang full screen-nya. Nah, wireframe dan annotation ini yang terbaik adalah hasil dari interaksi langsung dan kolaborasi di antara berbagai mitra kerja. Jadi mulai dari bisnis analis sampai developer dan desainer lainnya. Wireframe juga ini ditunjukkan kepada user biasanya memiliki nama yang berbeda-beda. Kadang juga disebut sebagai prototype. Nah, siapa aja sih pengguna dari wireframe? Ya, ada project management atau PM, kemudian bisnis analis, visual designer, content creator, search engine optimization, developer, quality assurance atau QA, user, dan klien. Nah, proses sederhana membuat wireframe. Ya, jadi membuat wireframe ini dengan memiliki informasi sebanyak mungkin sehubungan dengan proyeknya, berupa artefak seperti bisnis requirement-nya, design brief atau creative brief, kemudian stakeholder interview, research perform, website analitik, personal yang memiliki banyak informasi tentang user Anda. Kemudian sitemap, user flow atau text flow, content strategi documentation, statement of work, dan artefak-artefak lainnya yang berhubungan sama proyek ya. Makanya semua itu harus dicatat secara rapi ya. Kemudian pembuatan sketsa. Ya, biasanya sketsa itu digambar pakai tangan ya, tulisan tangan di kertas polos atau di kertas buku tulis itu, kertas bergaris. Nah, hasil sketsa ini kemudian didesain ke bentuk digital. Dapat menggunakan berbagai pilihan aplikasi mockup ya. Jadi seperti tugas kalian bikin mockup. Nah, ini hasil sketsa yang telah didesain menjadi wireframe dengan aplikasi Balsamic. Ya, aplikasi digital ini memungkinkan user ya kita bisa bekerja pada detail yang spesifik, spacing yang lebih baik, alignmentnya, dan menambah lebih banyak kejelasan dari sketsa Anda. Ya, tadinya kan cuma begini ya sketsanya kan. Nah, begitu dibuat di aplikasi jadi lebih
kelihatan kan bentuknya. Nah, ini wireframe dengan sentuhan desain visual ya. Udah mulai kelihatan. Tadi kan di sini cuma ini nih buat penempatan foto baru gini-gini doang kan. Ini nanti foto di sini. Nah, di sini sudah ditaruh nih image-nya gitu. Kemudian prototyping. Nah, prototyping ini tindakan atau seni membuat, meniru, atau menguji semua atau sebagian fungsi aplikasi atau website dengan user. Ya, jadi langsung usernya melakukan uji coba ya. Nah, metode prototype sebagian besar akan ditentukan oleh tiga faktor. Yang pertama, tujuan atau maksudnya, ya, atau goalnya. Apa yang ingin dicapai melalui pembuatan prototipe, kemudian siapa audiens yang dituju, gitu. Kemudian sumber dayanya, ya, alat, bahan, dan keterampilan yang dimiliki untuk digunakan dalam pengembangan prototipe. Kemudian yang ketiga, timelinenya, di mana harus menyelesaikan tepat waktu. Jadi prototipe ini adalah cara untuk mencapai satu atau lebih dari tujuan berikut ya. Yang pertama bekerja melalui desain. Kedua membuat platform komunikasi umum. Ketiga menjual ide-ide desain secara internal, misalnya kepada atasan, desainer lain, dan lain-lain. Kemudian melakukan uji kelayakan teknis. Lalu melakukan uji konsep desain dengan end user atau customer. Nah, prototyping berfungsi sebagai mekanisme feedback. Contoh prototype. Ya, ini paper prototype yang digunakan untuk menjelaskan konsep navigasi kepada development team. Ini masih coret-coretan. Nah, ini desain website berdasarkan paper prototype. Ya, sudah sampai di sini materinya tentang wireframe, annotation, prototype ya yang berhubungan dengan user experience design. Jika ada yang masih belum jelas, silahkan tanyakan di ruang diskusi ya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa di subscribe ya channel ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.